Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pranasari. Alhamdulillah sekarang kehamilanku udah masuk usia 5 bulan. Aku minta doanya semoga aku dan babynya selalu diberikan kesehatan, kelancaran sampai persalinan nanti ya, lahir dengan sempurna, tidak kurang suatu apapun, dan juga bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya aku juga minta doanya untuk kesehatan keluargaku juga ya, supaya mereka bisa menyaksikan kelahiran dari cucu pertamanya. Nah, di video ini aku mau sharing tentang tips promil di luar apa yang konsumsi gitu. Jadi ada konsumsi batin sama konsumsi yang vitamin-vitamin gitu ya. Nah, di sini aku mau bahas lebih detail tentang konsumsi batin atau promil spiritual. Jadi buat teman-teman yang lagi promil dan mau tahu seperti apa, please banget videonya jangan di skip karena insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman. So, keep on watching. Yang pertama adalah berserah diri. Kenapa kita harus berserah diri? Karena Allah itu pemilik dari segala apapun yang ada di dunia ini. Kita pun hambanya itu adalah milik Allah gitu kan. Keturunan itu adalah milik Allah yang Allah akan titipkan kepada kita. Jadi kita harus berserah diri sama Allah. Kita harus yakin sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan kita keturunan di waktu yang tepat dan tepat menurut Dia. Jadi kita harus berprasangka baik sama Allah, tetap berserah diri, tetap berprasangka baik, dan juga yakin dan percaya bahwa Allah itu akan menitipkan keturunan sama kita di waktu yang tepat dan tentunya yang Allah ridhoi. Itu yang poin pertama ya. Poin yang kedua adalah setelah sholat, yang aku lakuin itu setelah sholat kita pasti berdoa dong. Nah, berdoa itu kayak aku tuh pas kemarin promil tuh berdoanya ya jangan maksa gitu, jangan maksa intinya ya Allah aku pengen punya anak nih, kapan sih Allah tuh mau kasih aku anak, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kita juga harus dengan lemah lembut, dengan ya Allah aku mau punya anak, aku mau punya keturunan, dengan bahasa yang santun. Kita harus kayak dengan lirih gitu memohon sama Allah gitu kan. Jadi pas waktu itu aku doanya itu ya Allah semoga aku diberi keturunan yang soleh dan soleha, normal, sehat, sempurna tanpa suatu kekurangan apapun di waktu yang tepat dan terbaik menurut Allah gitu kan. Kenapa? Karena ya Allah tahu kan kapan kita akan dikasih di waktu yang tepat gitu. Cuma Allah yang tahu, dan ya kita jangan maksa. Kadang kita minta ke orang, maksa aja orang pasti bakalan sebel sama kita kan. Ya apalagi Allah gitu. Mungkin Allah udah bilang aku tahu kapan kamu harus punya anak gitu. Jadi ya udah tunggu aja. Yang penting kita tuh udah berdoa gitu. Jadi aku lakuin setelah sholat itu gitu. Kayak berdoa bener-bener ya Allah, aku mau punya keturunan gitu. Tapi di waktu yang memang bener-bener Engkau ridhoi, di waktu yang menurut Engkau itu adalah yang terbaik, itu adalah waktu yang tepat. Dan dengan kesungguhan, dengan lirih, dengan dengan seolah-olah tuh Allah itu ada di depan kita gitu. Jadi meminta dengan lirih, dengan lemah lembut, minta sama Allah. Karena gak ada yang gak mungkin bagi Allah kan. Yang ketiga, aku tulis di note HP. Jadi di note HP itu aku tulis yang pertama, contohnya adalah aku mau hamil di bulan, waktu itu bulan September. Aku mau hamil di bulan September. Karena ternyata ke September itu aku alhamdulillah tes pack positif kan. Nah, tapi dihitungnya kehamilannya dari Agustus. Jadi di note itu tulisannya aku mau hamil di bulan September. Nah, terus aku juga tambahin gambar penyemangat gitu, penyemangat aku buat berdoa. Jadi aku tulis. Jadi aku kasih gambar anaknya Rachel V-nya, si biru sama Chava, kan mereka lucu banget ya. Jadi setiap aku lihat note itu aku jadiin wallpaper. Nah, di situ aku kayak selalu doa gitu ya, sambil ngeliat note itu aku selalu doa, terus aku sholawatin. Nah, sholawat ini kan kayaknya udah terkenal banget lah, the power of sholawat itu udah luar biasa banget ya. Jadi waktu itu aku ngamalin sholawat yang rasanya sebelumnya itu kayak susah banget gitu kan untuk sholawat 1000 sehari, tapi ketika kita punya keinginan nih kayaknya jadi gampang banget gitu. Jadi minimal sholawat sehari itu 1000 aku lakuin itu. Sholawatnya yang gampang aja, Shallallahu ala Muhammad, itu aku bacanya itu aja sebanyak 1000 kali. Jadi pakai timer tasbih yang digital itu, aku pakai itu.
Terus juga aku ngamalin yang namanya surat Maryam atau baca surat Maryam ayat 1 sampai 11. Itu kita baca Arabnya sambil baca juga artinya ya, supaya kita bisa memahami gitu kan. Artinya itu kan dalam banget gitu. Aduh. Jadi aku waktu itu baca itu setelah sholat sih. Setelah sholat aku pasti baca itu. Nah, kenapa ya kalau kita pengen sesuatu itu rasanya jadi lebih mudah gitu. Kalau kita punya niat tuh rasanya kayak lebih mudah. Dari yang awalnya kayaknya sholawat 1000 tuh kayaknya banyak banget. Bisa nggak ya aku gitu. Baca suratan setiap sholat kira-kira aku bisa nggak ya. Jadi karena kita punya keinginan, itu jadinya terasa gampang aja. Selain itu aku juga ngamalin doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Zakaria yang ini. Kalian nanti bisa screenshot ya teman-teman. Jadi aku selalu baca itu di sujud terakhir sama setelah sholat gitu. Aku selalu baca itu. Baca dengan apa ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh meminta lah gitu intinya sama Allah, dengan lemah lembut kayak gitu. Pokoknya nggak pernah skip sih selama program hamil, dan sampai sekarang juga aku masih ngamalin itu karena kan itu doanya bagus ya, kita meminta putra putri atau keturunan yang soleh dan soleha ya. Soleha itu poin paling penting banget, itu yang paling penting. Terus kita juga bisa ngelakuin yang namanya nonton kajian tentang kehamilan gitu kan. Kan banyak ya di YouTube ada kajian-kajian tentang kehamilan gitu, maksudnya kayak kenapa sih kita tuh belum dikasih keturunan sama Allah gitu. Nah, ini aku waktu itu nonton video YouTube-nya Khairunisa Adlina ya. Kalau kalian tahu, beliau itu dulu pernah keguguran, terus aku juga nonton video beliau dan aku terapin apa yang beliau lakuin. Bener-bener. Jadi video ini tuh kayak ringkasan dari beliau, tapi ini bener-bener aku lakuin. Jadi beliau itu waktu itu bilang di salah satu kajian nih ya, Allah bukannya tidak mampu membuatmu hamil, tapi Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Nah, pas denger itu aku langsung kayak nyes banget ya. Kenapa? Karena ketika belum ada permintaan tuh, sholat tahajud, sholat malam itu kayak berat gitu, bolong-bolong, berat, bahkan jarang banget gitu ya. Tapi pas program hamil kemarin, bangun jam 3 subuh itu kayaknya tuh gampang banget. Bangun jam 3 subuh tuh kayaknya gampang banget, terus nggak ada ngantuk, nggak ada perasaan gimana ya. Jadi buat teman-teman yang sholat tahajudnya masih bolong-bolong, coba sholat tahajudnya lebih rutin lagi. Terus apa ya, terus di situ tuh bener-bener kita minta sama Allah, bener-bener kayak aku waktu itu juga nangis banget ya malam-malam gitu kan. Kayaknya lebih hikmat banget memang berdoa kalau habis sholat malam itu. Kayak nangis, kayak ya Allah kapan sih aku tuh dikasih keturunan gitu. Tolong kasih aku keturunan segera di waktu yang engkau ridhoi, di waktu yang tepat menurutmu. Aku pengen banget ya Allah dikasih anak yang soleh soleha. Waktu itu aku bener-bener doa itu sambil nangis, kayak nangisnya tuh sampai kayak aduh sakit banget gitu, kayak sampai apa ya, sampai ya Allah nih gimana lagi nih, aku harus gimana lagi, aku udah minum ini, aku udah minum itu, tapi kok kenapa sih aku belum dikasih keturunan gitu kan. Kayak aku bener-bener curhat, luapin semuanya pakai bahasa aku, kayak bener-bener berdoa kayak gitu lah, bener-bener minta sama Allah, curhat. Nah kalian bisa lakuin itu juga kan, karena kalau curhat ke manusia kan ya udah cuma curhat aja, cerita aja, tapi kalau sama Allah pasti nanti Allah akan kasih solusi. Oh iya nih hamba aku nih bener-bener niat nih mau punya anak gitu kan, dia sampai nangis-nangis ke aku, sampai bangun malam sholat minta sama aku, nangis-nangis gitu. Nah itu kan berarti ada sebuah keseriusan dari kita untuk minta sama Allah. Nah tapi kita harus yakin juga gitu, kita ngelakuinnya tuh harus yakin, gak cuma yang sekadar sholat doang, baca ini doang gitu, tapi harus dari dalam hati tuh harus bener-bener yakin gitu. Nah selanjutnya aku ngelakuin juga Riyadhah, Al-Waqiah sama Yasin selama 30 hari. Sebenarnya targetnya itu 40 hari sih. Nah, itu tuh aku dapat dari putrinya Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau kalian tahu lah, pasti kalian udah tahu lah ya, si Wirdah itu kan, Wirdah atau siapa namanya? Ya itulah pokoknya di YouTube-nya tuh udah banyak banget yang nonton tentang Al-Waqiah, kehebatan Al-Waqiah gitu kan. Ya, kita memang bagus untuk membaca semua suratan ya, tapi di Al-Waqiah itu kata beliau itu ada apa ya, ada keutamaan tersendiri gitu. Nah, jadi aku ngamalin Al-Waqiah ditambah surat Yasin selama 30 hari. Nah, di hari ke-30-nya itu kan aku tes pack positif. Jadi percaya nggak percaya ya, kalau kita minta gitu kan sama Allah, kita berdoa terus gitu, minta sama Allah, pasti nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Sama Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin
nggak dikabulin. Tapi ingat, menurut Allah di waktu yang tepat dan terbaik menurut Dia. Nah, jadi ngelakuin Riyadhah Waqiah sama Yasin itu sehari baca sekali ya, waktunya bebas, mau habis sholat subuh, habis sholat duha, bagusnya habis sholat duha, sholat subuh, sama sholat asar ya. Biasanya waktu-waktu mustajabnya tuh di situ. Nah, aku sering bacanya di situ, sehari sekali aja. Kalau misalnya kita head nih ya, nah itu tuh kayak jadi ini loh, kan kita bisa baca kan di HP. Kan kalau baca di HP kan nggak masalah kan katanya, nggak pegang Al-Quran, nah bisa tetap baca gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ngerasa ragu, nah itu bisa pas setelah head, jadi kalian baca sehari itu 2 kali buat ngebayar utang pas kalian head, jadi kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya di hari ke 30 itu aku tes pack hamil. Aduh, seneng banget, kayak ya Allah, ini bener-bener the power al-Waqiah gitu kan. Nah, terus tips yang selanjutnya adalah bersedekah. Sedekah itu penting banget. Sedekah itu nggak cuma untuk menambah pahala kita ya, tapi yang pernah aku tahu, sedekah itu bisa untuk tolak bala dan memadamkan amarah Allah. Mungkin kita nggak merasa bahwa kita tuh pernah melakukan sebuah kesalahan yang salah menurut Allah kan. Kita kan manusia biasa ya, kadang suka ya kayaknya gue nggak pernah salah gitu. Nah, dengan bersedekah itu bisa menghapuskan itu. Jadi kayak bersedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita juga gitu kan. Jadi bersedekah itu bagus banget. Bersedekah itu nggak penting seberapa banyaknya, tapi keikhlasan dan rutin. Artinya pokoknya jangan hari ini sedekah nih, terus kok nggak hamil ya, terus nggak mau sedekah lagi, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus konsisten aja, sedekah sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nah, oh ya, jangan lupa juga untuk minta maaf ke kedua orang tua kalian. Jadi kalau kata Ustadz Danu ya, kalau nggak salah, rahim perempuan, pokoknya kalau ada yang bermasalah dengan rahim perempuan, berarti ada salah dengan bapaknya kalau nggak salah. Jadi aku waktu itu sebelum memulai program hamil ini, aku minta maaf sama mama bapakku dulu. Minta maaf kalau selama ini tuh banyak salah, minta doanya juga supaya dimudahkan untuk mendapatkan keturunan gitu kan. Nah, aku minta doanya sama orang tuaku dan juga minta maaf, bener-bener minta maaf dengan tulus gitu kan, karena mereka juga tahu kan kita pengen punya keturunan. Nah, selain itu aku juga istighfar, itu udah pasti ya. Istighfar itu sebanyak-banyaknya, karena kan kita tahu lah, kita manusia biasa, kita banyak dosa. Kita tuh cuma manusia biasa, kita pasti banyak dosa. Banyak dosa, jangan sombong. Kita mau minta, lu banyak dosa, lu minta gitu kan, ya lu harus minta maaf dulu dong gitu. Jadi dengan istighfar, dengan minta maaf sama Allah tuh kayak semakin menghapus dosa-dosa kita, maka Allah akan di sini dihapus, di sini dikabulkan tuh permohonan kita gitu. Jadi jangan cuma minta tapi nggak mau minta maaf ya, belagu banget. Udah lu minta tapi lu nggak mau minta maaf, nggak boleh kayak gitu. Jadi mohon ampun, sholat taubat juga bagus banget. Istighfar pokoknya setiap hari ya, 100 kali atau berapa kali pun itu boleh banget, karena istighfar itu penting banget untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu gitu kan. Itu juga bisa untuk memudahkan kita mencapai apapun keinginan kita gitu ya. Jadi di sini aku mau nyemangatin teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman udah lakuin, itu pasti ikhtiar terbaik dari teman-teman. Tapi kalau Allah belum kasih, bukan berarti Allah tuh nggak mau ngasih ke kalian. Bukan berarti Allah tuh nggak mau kasih kalian keturunan. Allah tuh mudah banget kalau mau kasih kalian keturunan. Tapi Allah mau tahu seperti apa usaha kalian gitu. Usaha kalian tuh mau seperti apa? Cuma biasa aja, atau kalian mau dapat nilai bagus, kalian belajar mati-matian kan. Jadi ya kita harus berjuang, kita harus minta sama Allah dengan cara memohon ampun, berserah diri, berdoa, nangis, segala macam, curhat sama Allah, yakin cuma sama Allah, jangan ke tempat lain ya kan. Jadi itu saran aku. Jadi buat teman-teman jangan putus asa. Kita punya rahim, wanita punya rahim pasti bisa hamil. Tapi kapannya cuma Allah yang tahu. Karena Allah itu pemilik segalanya. Gak mungkin dong Allah tuh nggak mau kasih ke kita. Aku yakin Allah tuh mau ngasih ke kita. Jadi teman-teman tuh harus yakin dulu. Pokoknya teman-teman tuh jangan cepat menyerah gitulah. Pokoknya harus coba terus, ikhtiarnya harus coba terus. Dan yang pasti teman-teman jangan stres, harus tetap relax, tetap bahagia, nggak boleh capek-capek. Nah, segini aja video dari aku. Mohon maaf kalau kurang jelas karena aku ceritanya rada deg-degan gitu. Jadi semoga teman-teman mengerti kalau
teman-teman masih bingung, teman-teman boleh banget untuk DM Instagram aku. Kalau ada waktu pasti aku bales. Kalau enggak, boleh komen di bawah apapun itu. Boleh komen, boleh curhat, boleh nanya apapun itu. Selama aku bisa jawab, pasti insya Allah aku akan jawab. Jadi buat teman-teman tetap semangat, nggak boleh menyerah, nggak boleh sedih, harus yakin sama Allah. Dan ditunggu ya video aku berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share juga ke teman-teman yang lain, dan juga klik tombol subscribe. Nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video. See you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.